Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Al-ayah shadaqallahul adzim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang perintah menunaikan amanah. Amanah itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa kita sehari-hari. Makna harfiahnya seputar percaya. Orang yang amanah adalah orang yang bisa dipercaya. Misalnya dalam hadis Nabi bersabda, la imana liman la amanata lahu. La imana tiada iman, liman bagi orang, la amanata yang tidak bisa dipercaya, lahu baginya. Itu makna harfiahnya. Sedangkan makna muradnya adalah bahwa seseorang imannya tidak dianggap sempurna bila dia tidak dapat dipercaya. Jadi la imana itu maknanya bukan la imana tidak ada iman berarti kafir, itu tidak. Ya. Dia tetap iman, tapi imannya tidak sempurna. Memang kalau dilihat kalimatnya, itu la imana itu artinya tidak ada iman. Nah, kalau tidak ada iman berarti kafir. Tapi ternyata berdasarkan penjelasan para ulama, maknanya tidak seperti itu. Maknanya adalah la imana tidak ada iman yang sempurna gitu. Bukan tidak ada iman berarti kafir, tidak. Berarti dia tetap iman, hanya saja imannya tidak sempurna. Orang yang tidak dapat dipercaya. Kemudian kebalikan dari amanah itu adalah khianat. Jadi kalau amanah dapat dipercaya, khianat artinya tidak dapat dipercaya. Nah, dapat dipercaya dengan jujur itu mirip tapi beda. Ya, mirip tapi beda. Makanya dalam kajian ilmu tauhid, ketika kita membahas tentang sifat-sifat wajib bagi para rasul, itu ada kalimah sidik, ada kalimah amanah. Sidik itu artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya. Ini kalau orang tidak teliti, apa bedanya jujur dan dapat dipercaya itu? Kayaknya kan ya sama, orang jujur itu dapat dipercaya. Tapi tidak seperti itu maknanya. Kalimatnya beda, itu artinya juga pasti beda. Karena kebalikan dari sidik itu adalah kadzib. Kebalikan dari sidik, jujur itu adalah bohong. Sementara kebalikan dari amanah adalah khianat. Gitu. Maka jujur itu terkait dengan ucapan. Jadi yang diucapkan sesuai dengan kenyataan itu namanya jujur. Tapi kalau amanah dapat dipercaya itu kaitannya dengan perbuatan. Ya, beda ya. Jadi jujur itu terkait dengan ucapan, kalau dapat dipercaya kaitannya dengan perbuatan. Ya satu ucapan, ya satu perbuatan. Maka kebalikannya juga beda. Kebalikan dari jujur adalah bohong. Kebalikan dari amanah adalah khianat. Nah, amanah itu adalah kunci keberhasilan. Makanya para rasul, para nabi itu sudah dikenal sebagai orang yang amin, orang yang dapat dipercaya sejak kecil. Sejak sebelum dilantik sebagai seorang rasul. Di Nabi Muhammad itu ya, sebelum diresmikan oleh Allah diangkat jadi rasulnya di saat beliau berumur 40 tahun, itu sebelumnya oleh masyarakat memang sudah dikenal sebagai orang yang al-amin, orang yang dapat dipercaya. Gelar itu sudah beliau dapatkan sejak belum diangkat sebagai seorang rasul. Itu ceritanya terkait dengan ketika Ka'bah itu pernah kebanjiran sehingga bangunannya rusak. Maka kemudian masyarakat bergotong royong untuk membangunnya.
Nah, mereka ketika membangun kembali Ka'bah ini, giliran meletakkan Hajar Aswad itu jadi rebutan. Karena masing-masing suku, masing-masing kelompok merasa paling berhak. Sehingga hampir saja terjadi perang saudara karena rebutan ingin meletakkan, memasang Hajar Aswad. Akhirnya tampillah salah seorang sesepuhnya atau tokohnya yang mereka mengumumkan bahwa siapa besok yang paling dulu datang ke masjid, dialah orangnya yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad. Dan ternyata yang berhasil datang lebih dulu ke masjid adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun saat itu belum resmi diangkat sebagai Rasul. Nah, walaupun mereka semua rela jika yang meletakkan Hajar Aswad itu adalah Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak memonopoli. Nabi Muhammad kemudian melepas sorbannya, kemudian Hajar Aswad itu ditaruh di tengahnya. Kemudian masing-masing kelompok, masing-masing suku itu ketuanya ya sebagai perwakilan untuk bersama-sama memegang ujung atau pinggir atau pojokan sorban tadi, sehingga Hajar Aswad itu digotong rame-rame gitu. Kemudian setelah digotong rame-rame dekat Ka'bah, akhirnya baginda Rasulullah yang memasang langsung ke dinding Ka'bah. Nah, sejak itu Nabi Muhammad itu sudah dapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Nah, jadi para rasul, para nabi, para pemimpin-pemimpin besar itu kunci keberhasilannya adalah Al-Amin, dapat dipercaya. Jadi dapat dipercaya menjadi sifatnya para kesatria. Ya. Kesatria itu walaupun kepada musuhnya dia tidak berani khianat. Karena walaupun menang, kalau menangnya karena khianat itu adalah merupakan cacat, ya, merupakan kehinaan. Sehingga walaupun dengan musuh itu tetap amanah. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'atul amanati ila ahliha. Innallaha, sungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan pada kalian, an tu'atul, untuk menunaikan atau menyampaikan al-amanati, beberapa amanah, ila ahliha, kepada ahlinya. Kalau ayat ini itu makna amanah itu adalah titipan, ya, titipan. Jadi kalau kita dititipi sesuatu untuk disampaikan kepada orang, maka titipan itu harus disampaikan kepada orang yang berhak. Maka amanah di sini dimaknai titipan. Kenapa? Orang tidak akan titip kalau dia tidak percaya. Ya, orang tidak akan titip kalau tidak percaya. Orang berani titip itu karena percaya dengan orang yang dititipi. Maka titipan itu juga sering dimaknai dengan amanah. Ya, titipan itu sering dimaknai dengan amanah. Karena orang tidak akan nitip kalau dia tidak percaya. Nah, apa yang dititipkan itu bisa macam-macam, ya. Bisa dalam bentuk kepercayaan untuk memimpin, ya. Maka jabatan itu juga amanah. Bisa dalam bentuk memang menyerahkan barang, dititipi barang untuk disampaikan kepada yang pemiliknya, ya. Itu juga amanah. Jadi amanah itu bisa juga dimaknai titipan, karena orang tidak akan titip kalau dia tidak percaya. Orang mau titip itu karena percaya dengan yang dititipi. Nah, kemudian kadang yang dititipkan itu adalah aspirasi, ya, keinginan, dengan amanah rakyat. Nah, itu. Jadi macam-macam, ya. Jadi amanah itu maknanya bisa berkembang, tapi intinya tetap pada kepercayaan. Ya. Orang menitipkan untuk mimpin, menitipkan harta, menitipkan aspirasi itu karena percaya dengan yang dititipi. Nah, ketika kita dititipi, maka titipan itu harus kita sampaikan kepada yang berhak. Nah, makanya Pak, kalau ada orang nitip sesuatu dan kita tidak mungkin untuk bisa menyampaikan, sebaiknya titipan itu kita tolak. Misalnya, ya, kita mau berangkat haji atau umroh,
Terus ada teman, aku nitip salam nanti sampaikan salam saya ke Raja Saudi ya. Jangan mau, ya jangan mau. Kalau untuk sampaikan ke Rasulullah kita masih memungkinkan, karena di sana ada ritual ziarah ke makam Rasulullah kan ya, kita bisa menyampaikan salam. Tapi kalau misalkan titip salamnya itu bukan ke Rasulullah tapi malah ke Raja Saudi, lah kapan kita ketemu dengan Raja Saudi? Maka kalau ada titipan yang seperti itu, tidak usah diterima. Maaf, tidak bisa saya, ya, tidak bisa menerima amanah yang seperti itu. Karena itu kelihatannya sederhana, tapi kan prakteknya sulit, ya, sulit. Jadi yang nitip sendiri itu juga harus mikir-mikir ya, kira-kira ini bisa menyampaikan apa enggak gitu. Kalau sekiranya tidak bisa menyampaikan, merepotkan, ya jangan nitip yang merepotkan lah. Karena walaupun tidak membawa barang, tapi membawa amanah dalam bentuk titipan ucapan salam, itu terkadang juga sulit untuk kita bisa menyampaikannya. Kadang-kadang titipnya itu aneh-aneh. Nanti sampaikan salam saya ke Imam Masjidil Haram ya, itu juga susah itu dipraktekkan. Tidak usah diterima, tidak mau kalau seperti itu. Jadi amanah tidak harus diterima, ya. Amanah tidak harus diterima. Jika sekiranya menyulitkan, ya, merepotkan kita, ya lebih baik daripada kita khianat, lebih baik amanah itu kita tolak. Nah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Inna sungguhnya kami Allah, aradna telah menawarkan al amanata pada amanah, ya, ditawarkan ala samawati kepada beberapa langit. Allah telah menawarkan satu amanah kepada beberapa langit, wal ardi dan bumi, wal jibali dan gunung, di makhluk-makhluk Allah yang besar, ya. Makhluk-makhluk Allah yang besar sudah pernah Allah tawari untuk mengemban amanat, tapi fa'abaina, kemudian mereka menolak ayyahmilnaha untuk menanggungnya. Jadi kalau memang amanat itu terlalu berat sehingga kita tidak mampu untuk menanggungnya, ya, untuk membawanya, untuk mengembannya, ya tolak saja. Wong dulu langit aja, ya, oleh Allah ditawari amanah juga menolak. Padahal langit itu kan makhluk Allah yang super besar. Bumi menolak, gunung juga menolak. Wasfaqna minha. Dan mereka mengapa menolak amanah itu? Karena merasa tidak mampu untuk mengembannya, ya, tidak mampu untuk mengembannya. Nah, maka lebih baik menolak. Kemudian wahamalaha, dan mengembannya sapal insanu manusia. Jadi manusia itu mau menerima amanah dari Allah. Dan memang manusia itu kan makhluk Allah yang istimewa, ya. Allah menciptakan alam semesta ini juga salah satunya untuk manusia. Selain bukti kuasa Allah, ya, juga untuk manusia. Sampai Allah menciptakan surga, neraka juga buat manusia. Di manusia ini makhluk Allah yang paling mulia. Innahu, sesungguhnya manusia kana dzaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu keberadaannya adalah suka berbuat zalim dan bodoh. Ya, ini tidak semuanya, ya, kebanyakan iya, tapi tidak semuanya. Nyatanya sebagian manusia juga ada yang mampu mengemban amanah, walaupun mungkin kebanyakan tidak mampu. Nah, kemudian jabatan itu juga amanah, ya, mulai dari tingkatan paling rendah sampai paling tinggi itu juga amanah dari Allah. Maka zaman dulu orang itu ketika diamanai satu jabatan apapun itu enggan, ya, enggan untuk menerimanya apabila masih dipandang ada yang lebih berhak atau lebih mampu untuk mengembannya. Di jabatan apa saja, yang formal maupun yang non formal. Itu dulu kalau ada apa-apa itu saling rebutan untuk tidak mau, gitu. Nah, berbeda dengan zaman sekarang, jabatan itu diperebutkan, ya.
Sebenarnya yang diperebutkan itu bukan jabatannya, bukan amanahnya, tapi gajinya, ya, tapi gajinya. Nah inilah yang barangkali termasuk dalam kategori doluman jahula itu, ya, yang nggak memikirkan tanggung jawab mengemban amanah, tapi hanya memikirkan keuntungan, ya, keuntungan duniawi yang akan didapat kalau dia mau menerima amanah tersebut. Nah, ini yang barangkali dalam Al-Quran disebut sebagai doluman jahula, ya, dolim dan bodoh. Padahal setiap jabatan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, bukan hanya oleh manusia, tapi oleh Allah. Nah, wa'an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, ayatul munafiki salasun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ini hadis yang sangat populer, ya, hadis yang sangat populer, yaitu ada 3 tanda orang munafik. Tandanya pertama, idza haddasa kadzaba, kalau berbicara dusta, bohong. Bohong itu apa? Bohong itu berbicara yang tidak sesuai kenyataan. Nah, apakah setiap kebohongan itu buruk? Belum tentu. Nanti ada rinciannya, ya, ada rinciannya. Bahkan kadang-kadang orang itu memang harus bohong, ya, harus bohong. Nah, kan misalkan untuk melindungi seseorang yang nyawanya terancam oleh penjahat, kadang-kadang kita harus bohong. Maka memahami satu hadis itu tidak bisa hanya melihat satu hadis, tapi juga harus melihat hadis-hadis yang lain. Ya, lihat hadis yang lain. Kalau hanya lihat ini, pokoknya salah satu tanda orang munafik adalah kalau berbicara bohong. Berarti setiap bohong menjadi tanda munafik. Gitu. Ya tidak sesederhana itu. Nah, kadang-kadang demi melindungi nyawa seseorang, kita harus berbohong. Nah, kemudian nanti tingkatan bohong itu juga ada, bohong kepada siapa, itu juga nanti dosanya beda-beda. Wa idza wa'ada, dan bila dia berjanji, akhlafa, mengingkari, artinya tidak menepati janji. Wa idza tumina, dan bila dia diberi amanah, khona, dia berkhianat. Muttafaqun alaihi. Hadis ini statusnya adalah disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berdasarkan hadis ini, ya, tandanya orang munafik itu ada 3. Nah, munafik, Pak, itu intinya orang yang lahiriah dan batiniahnya beda, ya, antara yang diucapkan dengan kenyataannya beda. Itu inti munafik seperti itu. Maka makna mendustakan, ya, mendustakan itu dilihat yang didustakan itu siapa. Jika orang itu misalkan ngomong aku beriman kepada Allah, tapi hatinya tidak beriman, itu berarti mendustakan Allah. Nah, mendustakan Allah yang seperti ini itu yang menjadikan dia munafik, yang statusnya kemunafikannya sama dengan orang kafir. Ya, sama dengan orang kafir. Ya. Lesannya ngomong aku beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, tapi hatinya tidak percaya. Nah, itu berarti dia mendustakan Rasulullah. Nah, ketika dia mendustakan Rasulullah, maka dustanya itu menjadikan dia munafik, yang munafiknya ini setara dengan kafir. Sekarang permasalahannya kalau, ya, yang didustakan itu hanya sesama kita, ya, bukan mendustakan Allah, bukan mendustakan Rasulullah, bukan mendustakan Al-Quran, tapi hanya pernah berbicara kepada temannya kemudian bohong. Nah, apakah yang seperti itu juga menjadi kafir? Jawabannya tidak. Itu hanya sekedar fasik, ya, fasik. Tapi nggak sampai kafir itu enggak. Nah, kenapa? Seandainya bohong terhadap sesama manusia terus dianggap munafik yang setara dengan kafir, berarti kita ini kafir semua, neng. Harus diakui kita ini kan sering bohong sama teman itu.
ya. Bohong sama mitra kerja, bohong sama teman kita kan sering, ya. Bahkan kalau nggak ngaku ya malah bohong juga itu, nggak ngaku itu, ya. Jadi munafik itu juga ada tingkatan-tingkatannya, ya. Munafik yang setara dengan kafir itu apabila yang didustakan Allah, yang didustakan Rasulullah, yang didustakan Al-Qur'an, baru ya. Munafik seperti itu statusnya sama dengan kafir. Ya. Sehingga ancamannya innal munafiqina fidarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di bagian bawah dari neraka. Di ayat yang lain itu innal munafiqina wal kafirina gitu. Jadi sesungguhnya orang-orang munafik dan orang-orang kafir berada di neraka jahanam gitu. Jadi sekali lagi ya, istilah munafik itu juga bertingkat. Ya, bertingkat. Sehingga kalau yang didustakan Allah, yang didustakan Rasulullah, yang didustakan Al-Qur'an, maka status dustanya itu menjadikan munafik yang setara dengan kafir. Ya, dengan kafir. Tapi kalau dia hanya bohong kepada temannya, ya, bohong kepada mitra kerjanya, itu ya dosa. Ya dosa, tapi dosanya itu tidak sampai menjadikan imannya hilang. Sehingga kalau dia mati, itu jenazahnya, mayatnya masih punya hak untuk disolati. Ya. Ini tidak sederhana yang memahami kata-kata munafik ini. Karena kemarin pernah terjadi kan, hanya karena tidak cocok pilihan gubernur, ya, terus dianggap lawannya itu munafik. Kalau sudah munafik terus nggak mau nyolatin jenazahnya, itu terlalu gegabah itu, terlalu gegabah. Nah, kalau dia mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan Al-Quran, baru munafik yang kafir, yang memang Rasulullah dilarang untuk mensolati. Tapi kalau hanya munafik terhadap sesama, itu nggak sampai menghilangkan iman. Dia tetap disebut orang yang beriman, tapi fasik, ya, imannya tidak sempurna. Tapi kalau dia mati, masih punya hak untuk disolati sebagaimana layaknya mayit yang lain. Ya, jadi gitu ya. Jadi ngaji hadis itu tidak cukup hanya satu hadis langsung disimpulkan, harus dikaitkan dengan hadis yang lain. Kemudian harus bertanya kepada ulama tentang apa makna hadis tersebut, supaya kita tidak gegabah, ya, tidak gampang menyimpulkan dengan kesimpulan yang keliru. Seperti tadi itu, la imana liman la amanata lahu. Itu memang kalau diterjemahkan, Pak, tidak ada iman bagi orang yang tidak dapat dipercaya. Tidak ada iman berarti kan kafir. Ya, tidak ada iman berarti kafir. Wah, repot itu. Berarti kita kafir semua dong. Nah, repot kan? Maka ternyata ulama memahaminya bahwa makna hadis itu adalah tidak sempurna imannya seseorang yang tidak bisa dipercaya. Nah, jadi tetap iman tapi tidak sempurna. Sehingga kalau mati mayitnya, ya, masih punya hak untuk disolati. Tidak langsung dianggap, wah ini orang munafik, Rasulullah nggak boleh nyolatin orang munafik, maka masjid ini tidak menerima mayatnya orang munafik. Wah, itu sembrono itu, sembrono, ya, sembrono, sungguh sembrono. Ini dasarnya Al-Quran, dasarnya hadis. Quran hadisnya benar, tapi pemahamannya itu loh yang keliru, ya. Bisa jadi Quran hadisnya benar, tapi cara memahaminya keliru. Kenapa? Karena dia memahami tidak menggunakan pemahaman para ulama, hanya menggunakan pemahamannya sendiri. Padahal, ya, ancaman Rasulullah, barang siapa man fasarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pikirannya sendiri, maka sama saja dia telah pesan tempat di neraka. Bahaya, Pak, ya, bahaya. Maka sekali lagi, ngaji itu harus ada sanadnya, ada mata rantainya, supaya pemahamannya sama dengan ulama-ulama sebelumnya. Jangan memahami dengan pikirannya sendiri, bahaya, ya, bahaya. Sehingga orang nanti gampang menvonis, wah dia munafik, dia munafik, dia munafik, tidak boleh jenazahnya disolati. Wah, itu karena tadi itu, ya, belajarnya nggak lewat ulama, hanya menggunakan pikirannya sendiri.
Jadi sekali lagi, munafik itu ada tingkatannya. Jika mendustakan, yang dimaksud adalah mendustakan Allah, ya lesannya ngomong iman kepada Allah tapi hatinya tidak iman, lesannya ngomong iman kepada Rasulullah tapi hatinya tidak iman, nah itu baru munafik paling tinggi itu statusnya, sama dengan orang kafir. Tapi kalau hanya pernah bohong ke teman, ya pernah bohong ke saudara, mitra kerja, itu ya dosa bohong, tapi tidak sampai munafik yang menghilangkan iman, ya hanya disebut orang fasik. Saya kira malam ini sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.